Jika pernapasan itu matang, lah yang dikatakan matang itu apa? Yang dikatakan matang itu paham, dan itu sudah diuji, sudah dites. Nah, itu baru matang. Jadi seorang pelatih harus tahu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube YD22. Salam persaudaraan buat dulur-dulur dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Di sini saya menyampaikan sebuah wawasan kepada dulur-dulur dimanapun berada, khususnya kepada pelatih-pelatih persaudaraan setia hati terate, karena yang namanya pelatih itu memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Di sini saya menyampaikan, terutama di dalam memberikan sebuah pelajaran ilmu pernapasan. Karena sering saya sampaikan bahwasanya ilmu pernapasan di setia terate itu banyak sekali. Namun ilmu pernapasan yang harus dipahami, mungkin di sini saya tidak menyebutkan pernapasan apa itu. Yang jelas, jika memberikan pernapasan tersebut, diberikanlah secara rutin, secara bertahap di dalam melatih ilmu pernapasan. Jangan sampai kita memberikan ilmu pernapasan kepada adik-adik kita itu hanya sekali dua kali, kemudian sudah. Dilatih pun hanya sekali dua kali. Itu tidak akan pernah menemukan yang pas. Karena apa? Yang benarnya bukan seperti itu. Ketika kita memberikan sebuah pernapasan, ya diberikan. Mulai dari tujuannya, manfaatnya, semua diberikan. Itu secara mendetail. Dan itu bertahap, bertingkat. Dan itu dilatih secara terus-menerus sampai mau pengesahan. Ya, ini buat pembelajaran sekaligus buat pengalaman buat pelatih-pelatih dimanapun berada. Jika kita memberikan sebuah ilmu pernapasan, itu hanya sekali dua kali, itu tidak akan pernah ketemu. Dan kita sebagai seorang pelatih, kita itu harus tahu bahwasanya siswa itu matang pernapasannya atau tidak, itu kita tahu. Nah, untuk mengetahui matang atau tidaknya ilmu pernapasan tersebut, yaitu memang harus dilatih secara terus-menerus. Sabuk putih itu latihan biasanya 3 kali. Ada sebagian di luar sana itu latihan 3 kali, 4 kali ada. Nah, sebelum kita pulang, usahakan dilatihlah ilmu pernapasan tersebut, diberikan secara benar, pas, secara mendetail. Jadi jangan diberikan hanya sekali dua kali kemudian disuruh memahami sendiri, jangan seperti itu. Itu salah. Sebab ilmu pernapasan itu rentan. Yang saya katakan rentan itu adalah salah saja itu sedikit, baik dari caranya, cara mungkin narik napasnya, mengeluarkannya, semua itu memang ada tahap-tahapnya yang harus dipelajari secara rutin. Dengan adanya dipelajari tersebut nanti ketahuan bahwasanya siswa itu benar atau belum, salah atau tidak. Kalau hanya diberikan pemahaman sekali kemudian dilatih hanya sekali dua kali, sampai menjadi warga ya bingung, nggak akan paham pernapasan itu apa, gunanya apa. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena di chat WA saya itu banyak sekali dulur-dulur di luar sana, terutama warga baru, itu membingungkan. Banyak sekali bertanya dengan saya, Mas, bagaimana pernapasan yang pas? Mas, bagaimana pernapasan yang benar? Saya tidak paham dengan ilmu pernapasan. Itu karena yang memberikannya tidak mendetail. Jadi seorang pelatih harus bisa memberikan sebuah pemahaman yang bisa dipahami oleh siswanya. Seperti senam, jurus, dan lain sebagainya. Termasuk ilmu pernapasan itu harus diberikan, harus diwedarkan. Dari tahap awal sampai betul-betul bisa dipahami secara mendalam. Ketika mereka setelah menjadi warga, itu tinggal mendalami ilmu pernapasannya.
Ini tidak, banyak sekali setelah kita lihat di luar sana, sering banyak sedulur-sedulur itu yang nelpon saya mengatakan seperti itu. Ketika diberikan sebuah pernapasan tidak dijelaskan, tidak diarahkan, tidak dituntun, tidak dibimbing, ya tidak ketemu. Harusnya itu dituntun, dibimbing, diarahkan, dikasih penjelasan yang jelas. Semua itu kan ada wadarannya. Jangan asal-asalan memberikan sebuah pernapasan tanpa ada dasarnya. Nah, ini khusus buat pelatih-pelatih dimanapun berada. Untuk kedepannya, jika memberikan sebuah pernapasan, diberikanlah secara benar. Jika mulai sabuk putih, ya diberikan sabuk putih itu. Jangan langsung ke intinya, tapi bertahap. Mulai dari cara menarik napasnya bagaimana, cara yang benarnya seperti apa, itu harus dilatih secara terus-menerus supaya bisa dipahami mana yang benarnya seperti apa. Ya kalau nggak pernah dilatih seperti itu, tidak pernah dipraktekkan secara mendetail setiap hari dalam latihan, ya saya rasa sampai kapanpun ya siswa itu akan bingung. Nggak akan tahu, apalagi setelah menjadi warga tambah bingung. Ini sebenarnya kita berbagi ya, kita berbagi sebuah pengalaman, terutama buat dulur-dulur di luar sana dimanapun berada, yang mungkin memiliki siswa. Ketika memberikan sebuah pernapasan itu memang harus dijelaskan dari awal. Fungsinya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, gunanya apa. Hal-hal apa saja di dalam pernapasan itu, apa yang perlu digali di situ, apa yang harus dicari di situ. Semua memang harus dijelaskan secara terperinci. Kalau tidak, nanti akan tersesat itu. Ini yang perlu dipahami. Intinya di sini, saya itu menyampaikan kepada sedulur-sedulur yang ingin mau berubah, memperbaiki. Jangan sampai kita memberikan sebuah pernapasan hanya sekali dua kali, kemudian setelah itu terserah. Mau digali ya situ, mau enggak ya di situ. Karena itu adalah termasuk dasar utama untuk mengenal ilmu pendalaman esa. Dasar utama untuk mengenali sejauh mana bisa memahami ilmu kebatinan itu. Bisa memahami ilmu keesaannya itu. Itu dari ilmu pernapasannya. Jika pernapasan itu matang, lah yang dikatakan matang itu apa? Yang dikatakan matang itu paham, dan itu sudah diuji, sudah dites. Nah, itu baru matang. Jadi seorang pelatih harus tahu itu. Maka dari itu, di sini saya memberikan sebuah pengetahuan buat dulur-dulur di luar sana dimanapun berada. Sebagai pengalaman, jika kita memberikan sebuah pernapasan, berikanlah secara mendetail, diberikanlah secara bertahap, kemudian dijelaskan, semuanya harus dijelaskan di situ. Dan yang paling pasnya lagi, ya harus dilatih secara rutin setiap malam sebelum pulang. Sebelum pulang latihan kita wajib pernapasan di situ. Entah di situ dilatih 1 jam atau mungkin berapa jam di situ atau setengah jam, yang penting di situ dilatih. Nah, di saat dilatih disitulah dibimbing, diarahkan. Yang mungkin di situ kurang pas dipaskan, yang kurang benar dibenarkan, yang salah dibenarkan. Seperti kita latihan senam, jurus dan lain-lain. Yang kurang pas dipaskan, sama dengan ilmu pernapasan, yaitu semua ada wadarannya. Makanya kalau kita memberikan itu dengan jelas, mudah-mudahan siswa itu nantinya tidak akan tersesat. Dia akan memahami ilmu pernapasan lebih dari itu. Karena pemahaman, sebenarnya pernapasan itu intinya dari pemahaman. Jangan ngawur, jangan asal-asalan, semua ada wadarannya. Intinya di sini saya bukan menggurui. Sekali lagi, buat dulur-dulur, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui dulur-dulur, bukan. Saya hanya ingin berbagi sebuah pengalaman. Jika ingin memberikan ilmu pernapasan kepada adik-adiknya, itu harus dilatih secara terus-menerus, harus dibenarkan dan harus didampingi dan harus diarahkan. Biar paham. Karena banyak sekali dulur-dulur itu di luar sana yang nelpon saya, itu banyak sekali yang tidak paham ilmu pernapasan. Padahal warga baru.
Nah, mungkin di sini intinya saya bukan menggurui, saya hanya sebatas memberikan sebuah pengetahuan. Berubahlah cara berpikir kita. Ketika kita zaman dulu dikasihkan hanya sekali dua kali, kalau sekarang ya jangan seperti itu. Zaman dulu dikasih seperti itu, kita ngasih juga seperti itu, ya jangan seperti itu. Kalau seperti itu namanya kita menyesatkan. Bagi senior-senior, pelatih-pelatih yang sudah paham ilmu pernapasan, silahkan diberikan kepada adik-adiknya dengan dituntun, dengan dibimbing secara terus-menerus, dibenarkan mulai dari pernapasan itu. Di sini saya tidak membicarakan terlalu panjang lebar karena saya potong-potong, yang bagian penting-penting pun tidak saya bicarakan karena ini adalah media sosial. Intinya saya menyampaikan kepada dulur-dulur, terutama buat pelatih-pelatih yang mungkin memberikan pernapasan, diberikanlah dengan secara terperinci supaya bisa dipahami, bisa dimengerti, dan siswa itu ketika menjadi warga itu tidak bingung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.